Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan untuk melengkapi cerita yang nantinya akan kita buat menjadi sebuah komik. Ya. Jadi untuk materi kali ini adalah pengenalan ekspresi pada tokoh. Oke, kita mulai ya. Di sini saya masih menggunakan cerita yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi untuk mengingat kembali tentang latar scene dan lain sebagainya, tokoh dan lain sebagainya, sini saya juga akan mengulas kembali ya. Jadi seperti latar scene, nah ini ada sekolah harapan. Nah ini bisa menjadi sebuah latar scene ya, atau suasana yang nanti akan terbentuk atau yang nantinya akan tertuang dalam komik. Berarti tempat yang dipakai adalah sekolah, ya kan? Sekolah. Setelah itu ada rumah ya. Jadi di sini ya malam harinya mereka mempersiapkan, berarti mereka kan ada latar scene yang ada di rumah, gitu kan ya. Jadi ada sekolah, ada rumah tinggal ya. Itu untuk pengenalan latar scene-nya. Nah untuk tokohnya, nah kita refresh kembali ya. Jadi di dalam cerita maka akan tidak lepas dengan yang namanya tokoh cerita ya. Jadi bisa jadi ada cerita tokoh baik, ada cerita tokoh jahat maupun tidak ada. Jadi bisa jadi hanya tokoh seperti itu aja. Nah, untuk cerita yang ini ya, kita identifikasi atau kita kenalinya adalah tokoh ini ya, si kembar ya, Jen MC berarti kembar cewek ya, Jen MC. Setelah itu ada tokoh guru, gitu kan ya. Setelah itu ada tokoh orang tua. Nah untuk tokoh figuran ya, saya sampaikan sebagai tokoh figuran karena bentuknya jamak ya, yaitu siswa siswi. Jadi ini kita tidak perlu detailkan ya, tidak perlu kita jelaskan secara mendetil bahwa siswa siswinya ini namanya siapa-siapa, nggak perlu. Jadi karena ini bentuknya jamak ya, siswa siswi gitu aja. Jadi mungkin nanti di latar karena sebagai figuran atau sebagai pendukung, maka ya nanti kita bisa gambar dalam bentuk siluet-siluet seperti itu. Itu ya. Nah, untuk yang sekarang melengkapi dari cerita yang akan nanti dituangkan dalam bentuk komik adalah menggambarkan atau mengenali ekspresi ya. Ekspresi yang terbentuk dalam ceritanya ya, ekspresi dari si tokohnya. Misalkan kita kenali dari si kembar Jen dan MC dulu ya. Jadi di kalimat awal ini adalah siswa-siswi sangat antusias. Jadi pada saat ada pemberitahuan si kembar Jen dan MC ini, itu ekspresinya adalah antusias. Nah, bagaimana cara menuangkan ekspresi antusias ini? Maka kita mengandaikan ya, atau mengimajinasikan diri kita ya, diri kita jika antusias itu seperti apa. Misalkan kalau senangnya itu senangnya sampai seberapa. Nah, itu tentang ekspresi. Ya, begitu juga yang dimiliki tokoh guru. Nah, tokoh guru ini ekspresinya seperti apa? Biasanya mungkin tokoh guru diwakili dengan ekspresi yang bijaksana, kalem, misalkan ya, welcome dan lain sebagainya.
Terus juga ada karakter orang tua ya, tokoh orang tua ini. Kita juga bisa menggambarkan ekspresi orang tua itu dari keseharian saja. Jadi dari orang tua kita masing-masing. Jadi kalau misalkan orang tua kita memberikan hadiah itu ekspresinya seperti apa, memberikan kejutan itu seperti apa, pada saat bercanda itu seperti apa, pada saat marah seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu kan? Ya, jadi untuk ekspresi ini sangat penting karena nanti akan digunakan dalam membangun suasana bercerita. Jadi untuk melengkapi kesatuan cerita yang akan nanti kita tuangkan dalam bentuk komik. Ya, jadi bentuk tulisan kita rubah menjadi bentuk gambar yang bercerita, maka ekspresi yang ada di cerita-cerita, ya, cerita bertulis ini, tulisan cerita yang cukup panjang ini, kita bisa tuangkan ke dalam gambar melalui ekspresi-ekspresi yang tercipta dari jalannya cerita tadi. Jadi saat ini ya, untuk kalian adalah mengenali ekspresi-ekspresi yang muncul dari tokoh-tokoh yang sudah kalian buat ceritanya. Jadi tokoh A ceritanya itu seperti ini, ekspresi yang muncul apakah senang, apakah sedih, apakah marah gitu kan, apakah manja dan lain sebagainya, itu harus kalian kenali per tokoh ya, supaya nanti pada saat kita tuangkan dalam bentuk komik kita tidak lagi mengalami kesusahan. Jadi nggak perlu terlalu jauh cara penggambarannya, jadi cukup kalian bisa menggunakan diri pribadi atau diri kalian sendiri sebagai perbandingan ekspresi. Jadi kalau misalkan saya senang seperti apa, saya marah seperti apa, gitu kan, dan lain sebagainya, serta ekspresi-ekspresi yang ada di sekeliling. Jadi cukup mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi pembuatan komiknya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi.